Halo guys, selamat datang di Genre Report Part 2. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Kita mengundang sebuah narasumber. Kok sebuah? Siapa ini? Orang penting pokoknya. Jadi beliau itu jadwalnya sangat padat guys. Ini kenalin ada Mas Iqbal. Selamat siang. Selamat siang Joyce. Bagaimana kabarnya Kak Iqbal? Alhamdulillah sehat. Meskipun tekanan datang bertubi-tubi ya, masih tetap kuat hati, tetap sehat. Semangat gitu. Masih semangat masih. Walaupun cuacanya mendung gitu. Harus tetap semangat. Harus semangat walaupun tidak ada penyemangat gitu. Wow. Tapi ada sih. Ada. Oh siap. Jadi intinya harus semangat karena kita itu jiwa-jiwa muda yang harus banget bersemangat berkobar-kobar gitu. Iya, semangatnya harus berkobar-kobar kan. Pak Karno tuh pernah bilang gini ya. Gimana? Beri saya 10 orang tua, maka saya akan cabut Bromo dengan akar-akarnya gitu. Tapi beri saya 1000 orang tua, akan saya cabut Bromo seakar-akarnya. Tapi kasih saya 10 pemuda, bakal saya guncangkan seluruh dunia. Itu menandakan bahwa pemuda itu emang semangatnya emang lagi tinggi gitu kan. Sampai beliau itu mengibaratkan seperti itu. Kalau Bromo dicabut seakar-akarnya kan cuman di daerah itu doang kan. Tapi kalau kita 10 orang guncangin seluruh dunia kan berarti dahsyat sekali, bro. Sangat dahsyat. Dahsyat sekali. Masih bau aroma tema Hari Keluarga Nasional nih kayak. Pandangannya sudah mendengar saja sih. Hari Keluarga Nasional tuh bagaimana? Hari Keluarga Nasional. Hari Keluarga Nasional itu adalah kita memperingati, sebenarnya itu kita memperingati betapa pentingnya sebuah keluarga. Karena kita yang tahu aja, kita cuma tahu tuh kalau keluarga tuh ya udah itu aja gitu, kayak ayah, ibu, anak, udah itu. Tanpa kita tahu bahwa keluarga tuh hal yang penting buat kita selain rumah kita ya, kayak bangunan kita. Keluarga tuh adalah rumah kedua buat kita, kayak gitu. Jadi ketika kita sedih, ketika kita lagi ada masalah, ketika kita lagi capek lah menjalani kehidupan kita, nah tempat pulangnya adalah keluarga. Kayak gitu. Kalau untuk Iqbal sendiri, lebih ayah, mama. Sekarang lagi nonton nih di rumah. Aduh. Ya sebelumnya saya minta maaf dulu ya untuk ayah. Karena jujur aja kalau saya sendiri itu lebih enak ngobrol sama mama. Nah kalau ayah sendiri jangan sakit hati ya. Ini emang jujur dari diri sendiri bahwasanya saya tuh lebih enak, lebih nyaman, lebih santai itu ngobrol sama ibu saya gitu. Karena kalau sama ayah saya sendiri tuh, kalau teman-teman lihat Naruto ya itu, kalian tahu karakter Itachi sama ayahnya ya, yang nggak pernah akrab gitu pun. Kalau misalkan papasan aja gak noleh, iya sama. Saya juga seperti itu teman-teman gitu. Kalau di rumah itu ayah lagi papasan, lagi lewat di rumah itu, saya nggak pernah kayak nyapa atau say hi, itu nggak pernah gitu. Apalagi saya duduk main HP lagi santai gitu kan ya, lagi santai gitu main HP, terus tiba-tiba ada ayah nih duduk di sebelah gitu, saya pindah gitu. Karena kayak sungkan gitu, kayak gak enak gitu, gak nyaman gitu ya. Ini jujur banget ya. Jangan marah ya gitu. Karena tenang nanti saya belikan nanti itu. Tapi emang kalau menurut pandangan saya itu memang setiap orang kan beda-beda. Ada yang sayang lebih ke mamanya, dua-duanya, ada yang ayahnya. Ya karena sempat waktu itu saya ada problem di kerjaan. Nah, karena waktu itu saya berpikir, kenapa harus saya cerita ke teman-teman saya gitu? Padahal mereka juga punya kesibukan sendiri dan punya permasalahan sendiri gitu. Dan saya mikirnya saya nggak mau jadi beban lah buat mereka gitu kan. Karena teman itu harus saling membantu gitu kan. Oke lah, mungkin ketika saya ada masalah mereka membantu gitu. Tapi nggak setiap hari kan kayak gitu. Terus menerus gitu. Ya kita nggak enak juga gitu. Akhirnya mau nggak mau di posisi itu saya udah gak ada pilihan lagi gitu selain cerita sama mama gitu. Berarti awalnya Kak Iqbal lebih cerita ke teman-teman gitu. Nggak pernah sih kayak cerita ke orang tua, nggak, karena dulu tuh mikirnya
duh gimana ya gitu, mau cerita nanti takutnya dimarahin gitu. Iya, iya. Atau nanti aku cerita pas orang tua tuh kamu nih gini ya kayak gitu. Itu pikiran saya waktu itu. Akhirnya ya udahlah gitu, mending cerita ke teman gitu. Kadang teman kan kalau dengerin kita tuh kayak yang serius apa gitu, tapi ya minusnya gitu, kadang informasi-informasi yang rahasia tuh bisa bocor itu Ya kalau ke temen gitu. Makanya kan meskipun itu sudah dipercaya, meskipun tuh udah dipercaya gitu, saya juga pernah ada pengalaman punya temen ya seperti itu, udah cerita udah privasinya saya tuh udah cerita ke dia, tapi dia sebarin ke orang lain. Nah disitulah kayak harus berpikir beberapa ratus kali nih buat cerita ke temen gitu. Berarti bukannya menyelesaikan Malah nambah masalah. Iya kan? Nambah masalah, nambah pikiran gitu. Makanya oke lah gitu. Saya memberanikan diri untuk bilang ke mama saya gitu tentang permasalahan kerja saya waktu itu. Saya sempat ada permasalahan di kerjaan saya dan itu benar-benar udah stres banget dan butuh yang namanya apa ya, solusi kayak gitu. Jadi saya panggil mama saya waktu itu dalam udah keadaan kayak pikiran sama hati itu udah berantakan banget udah ya gitu. Ya dibilang nangis waktu itu karena sempet nangis banget waktu itu. Saya cerita kalau misalkan di kerjaan tuh gini gitu, berat banget mah gitu, mau nerusin tapi kayak gini gitu, mau berhenti nanti saya nggak punya penghasilan gitu. Akhirnya orang tua ngasih solusi waktu itu, kamu gini. Nah kok pemikiran saya yang sebelumnya bakal dimarahin itu, bakal dimarahin tuh malah nggak ada gitu kan. Oh ternyata gini ya teman-teman ya, kalau misalkan kita tuh cerita sama orang tua gitu kan. Mungkin teman-teman kalau di rumah sama seperti saya gitu, takut. Mau cerita ke orang tua takut gitu kan. Gitu. Tapi coba deh teman-teman memberanikan diri untuk cerita ke orang tua gitu. Apapun permasalahannya, entah itu sekecil apapun, sebesar apapun, entah mengenai apapun lah gitu. Sebenarnya orang tua tuh nggak bakal marah gitu. Bahkan mereka, kalau saya sendiri sih mungkin sebagai orang tua tuh bersyukur gitu. Oh anak saya ternyata ini permasalahannya gitu. Ternyata saya tuh masih berguna jadi orang tua gitu. Enggak, bukan nggak berguna ya, maksudnya masih dibutuhkan gitu kan. Karena kadang ya mungkin saya mewakili orang tua yang ada di seluruh Indonesia ya. Kalau misalkan orang tua di usia, misalkan di usia saya yang segini ya, terus kita nggak pernah curhat ke orang tua, nggak pernah cerita ke orang tua tuh kadang mikir, anak saya ini masih kenapa gitu ya, ada masalah nggak gitu ya. Nah itu khawatir orang tua teman-teman gitu, makanya ceritalah ke orang tua. Jadi Hari Keluarga Nasional itu diperingati untuk kita gitu, tidak mengenal keluarga itu hanya dengan anggota aja gitu, tapi banyak opsinya ya. Dan ada fungsi-fungsinya juga. Kayak gitu. Apa itu fungsi? Kalau dari kita sendiri itu ya ada yang namanya 8 fungsi keluarga. Kalau misalkan teman-teman diingat itu, kalau enggak ambil kertas ya. Sediakan kertas ya. Sediakan kertas ya. Tapi enggak, ini ada lagunya ya. Ada lagunya. Ada lagunya. Karena keren. Kalau misalkan kita menghafal sambil bernyanyi itu ingat bawaannya dan senang gitu kan. Nah, akhirnya kita bikin lagu gitu. Diambil dari lagu Balonku Ada 5. Oh iya. Meskipun ini yang ciptain memang Kak Iqbal sendiri atau memang saya tahu dari Mas Dimas itu, ada teman generasi saya itu. Ya, tahu mungkin dia ciptain sendiri atau tahu dari orang. Cuma waktu itu Mas Dimas tuh ngajarin, oh ini ada lagunya gitu. Karena waktu itu emang 8 fungsi keluarga nih ada susah dihafal ya. Makanya kalau pas nyanyi tuh, oh iya kok ini ya gitu. Ingat akhirnya. Jadi diingat gitu. Nah, oh iya, untuk lagunya tuh gini teman-teman ya. Jadi 8 fungsi keluarga, agama, sosial, budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan juga fungsi lingkungan. 8 fungsi keluarga yang harus kita jaga. Oh iya. Itu lagunya, keren. Lagunya gitu. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah silakan ditulis itu ya. Jadi
kalau lupa digeser lagi itu. Nah, digeser lagi. Geser Ya. lagi. Di rewind lagi lah Dicatat dikit gitu. sampai kalian yang ada di rumah, teman-teman sekalian tuh hafal gitu ya. Karena gampang banget gitu. Karena apa ya? Ini pakai lagu balonku Pakai lagi. lagu kan. balonku gitu. Balonku gitu ya. Nah, jadi di setiap masing-masing fungsi keluarga itu ada beberapa poin lah gitu. Kalau kita bahas sekarang kan, nanti mungkin 2 jam nih podcast ini bakal berjalan ya. Nanti ya kita bisa sering lagi lah di lain boleh. waktu gitu. Yang penting teman-teman tahu gitu. Oh, ternyata ada ya 8 fungsi keluarga tuh. Ternyata ada fungsinya keluarga gitu. Gitu. Jadi kalau kita mau tanya lebih lanjut nanti mungkin ada IG dari Insan Genre, iya, kalian boleh DM di situ teman-teman. Jadi kalian ada permasalahan apa kita siap atau di Pick R masing-masing. Nah, di Pick R masing-masing. Kan kemarin tuh sudah dijelasin ya kayak Pick R tuh apa sih gitu kan. Iya. Sudah tahu pastinya teman-teman sudah ya. Nah, Betul. gitu. Di part pertama itu sudah di jelas part pertama ya, sudah dan jelas. genre itu apa dan genre itu sudah apa ada di situ. gitu. Seperti itu. Berarti lebih ke mama ya kayak Lebih ke mama untuk saat ini gitu. Berapa bersaudara kayak? Kalau saya sendiri itu tiga bersaudara. Kebetulan saya anak pertama. Ya, berarti adik-adiknya lebih curhat. Ya, kalau yang untuk saat ini tuh yang curhat yang nomor 2 gitu, karena masih memasuki masa-masa SMK ya mungkin. Kalau yang nomor 3 yang terakhir mungkin masih SD lah, mungkin permasalahannya nggak terlalu komplit lah ya. Masih main-main. Nah, masih main gitu, tiktokan itu pang biasanya. Tapi kalau yang nomor 2 nih ya sering gitu kan. Soalnya dia juga satu jurusan sama kayak saya waktu itu di otomotif gitu. Jadi kadang menanyakan problem gitu, Mas kalau misalkan ada gini-gini tuh gimana gitu. Nah itu menjadi hal yang apa ya, suatu kebanggaan lah buat saya gitu. Jadi ternyata Mas tuh kayak gini ya gitu, kakak tuh kayak gini gitu. Karena saya sendiri tuh nggak pernah pengen banget gitu punya seorang kakak gitu kan. Jadi dulu tuh sebelum sedewasa ini ya, saya yang nomor 2 tuh ya bukan dewasa, maksudnya udah masuki masa remaja gitu kan. Saya tuh bingung kalau di rumah tuh mau curhat sama siapa gitu kan. Akhirnya saya lebih banyak merenung gitu kalau di rumah gitu, kayak mendem sendiri. Mendem sendiri tuh ini gimana ya permasalahannya gitu. Tapi kalau misalkan saya punya kakak tuh mungkin kakak saya kan berpengalaman gitu. Akhirnya ketika saya curhat dia pasti ngasih solusi gitu. Dikala saya masih sungkan sama orang tua. Kayak gitu. Jadi iri ya, sedikit iri berarti kayak sedikit iri gitu ya. Tapi kita mau protes ya udah takdir gitu kan. Ya bersyukur juga lah jadi anak pertama karena kalau kata orang tuh anak pertama tuh bahan percobaan gitu. Bahan percobaan gitu kan. Yang lebih bagus tuh biasanya yang kedua biasanya. Iya benar. Nah di situ banyak sih pengalaman yang saya dapat gitu menjadi seorang kakak dan anak pertama. Nggak gampang ya gitu, agak berat sedikit lah gitu. Cuman mau nggak mau ya itu lah jalan saya. Ada istilah lagi nih, orang mama. Padahal ayah kan juga superhero yang menafkahi kita, anak-anak, ayah. Tapi di sini kebanyakan itu ibu adalah hero. Ibu adalah hero. Apa istilah? Gini. Saya kan lebih suka nonton film nih, film-film Marvel tuh seperti Avengers apa gitu kan. Nah di situ kan nggak semua hero-nya tuh cowok, laki-laki, tapi ada yang cewek. Menunjukkan bahwa oke lah mungkin kita sebagai cowok kita cuman kuat di otot. Di tenaga gitu. Tapi ibu itu di pikiran, di hati itu lebih kuat daripada cowok biasanya gitu. Karena kesabaran itu ya biasanya ya mungkin ayah juga sabar gitu, tapi ibu tuh lebih sabar gitu. Kayak kita mengandung 9 bulan gitu, apa enggak setiap malam ibu kita tuh ngerasain sakit, apa enggak setiap malam ibu kita tuh mikirin nanti lahirnya selamat apa enggak ya gitu. Ayah kan cuman mikirin kerja sama istri, udah itu aja. Tapi ibu kan masih mikirin suami mikirin anak juga gitu. Masak gitu ya juga. Nah masak juga, makanya kan ibu tuh juga superhero, bahkan mungkin yang paling ini ya, kalau yang paling tangguh ya, bukan kuat, yang paling tangguh ya gitu daripada ayah kayak gitu. Jadi ya emang bener-bener superhero gitu, karena apa-apa ibu yang paling tahu dulu kayak gitu. Bener ya bener, superhero adalah ibu, walaupun ya sama sebenarnya, cuman kalau di ayah itu sama-sama superhero, tapi
tidak hanya laki-laki yang menjadi superhero. Nah, tidak wanita hanya pun juga laki-laki, wanita juga jadi bisa kayak gitu. Gak ada istilah seperti ini Kak Iqbal. Oke, baik. Di sini tema kali ini tuh tentang aku. Nih Kak Iqbal kan sekarang kan apa namanya curhatnya ke mama terus apa ke mama betul, gitu betul, kan ya. betul. Istilah aku sayang mama itu. Dari sudut pandangnya saya nih, Ya. aku sayang mama gitu. Mah, aku sayang mama. Enggak kayak gitu ya. Iya, Jadi gini, dulu itu kan kita dari kandungan sampai lahir itu. Siapa sih yang lebih banyak mengurus kita? Pasti mama. Meskipun di situ juga ada ayah gitu. Dan Nabi kita juga mengajarkan kalau kita tuh harus mencintai dan menyayangi 4 orang ini. Mungkin teman-teman udah tahu atau yang belum tahu ya gitu. Jadi yang pertama itu adalah ibu, umi. Yang kedua adalah ibu. Yang ketiga adalah ibu. Dan yang keempat baru ayah. Nah, berarti kita itu disuruh untuk menyayangi ibu kita gitu. Karena mungkin dari pertaruhan ketika beliau melahirkan ya gitu. Karena di situ ibu lagi perang-perangnya nih gitu antara hidup dan mati gitu dan selamat apa atau enggaknya gitu ya. Dan jasa ibu tuh besar sekali ya. Bahkan setetes darah ya itu nggak bakal kita bisa tembus dengan harga berapapun. Itu setetes mungkin segini. Iya. Kita nggak bakal bisa ganti sebesar apapun dan material apapun tuh nggak bakal bisa itu dahsyatnya perjuangan seorang ibu gitu. Kalau ayah mungkin keringatnya gitu. Kita nggak bakal bisa bayar keringat ayah yang telah berjuang untuk kita dari kecil sampai sekarang gitu. Tapi kalau ibu setetes darah itu kita nggak bakal bisa untuk gantiin perjuangannya seorang ibu gitu. Istilah lagi nih kayak biasanya itu kalau yang cowok ya anak cowok nih anak cowok itu lebih sayang ke anak cewek itu lebih sayang ke ayah kayak gitu. Benar nggak itu? Kalau dibilang saya sih nggak bilang kalau itu benar atau enggak ya teman-teman. Tapi misalkan saya nih sekarang nih ini awal mula dari saya. Saya tuh bilang sama Joyce gitu, Joyce kalau cowok tuh lebih dekat sama ibunya gitu daripada sama ayahnya. Sedangkan kalau cewek itu lebih dekat sama ayahnya daripada sama ibunya gitu. Itu hal pernyataan yang ya mungkin bukan salah tapi kurang tepat aja gitu karena orang tua kita kan 2 gitu. Nah, otomatis ya udah kita harus lebih dekat ke dua-duanya seperti itu. Nggak ada pengecualian kalau kamu tuh cowok sama mama aja gitu. Kamu tuh cewek sama ayah aja tuh enggak gitu. Tetap kita dimana kita masih lengkap orang tua tuh harus kedua-duanya gitu. Karena teman-teman saya sendiri ya jujur ya teman tongkrong saya ini kalau nonton nanti ya gitu. Iya. Ya kebanyakan ya ada yang broken home kan ya, ada yang nggak lengkap gitu kan. Tapi kalau saya alhamdulillah bersyukur gitu masih punya keluarga yang lengkap gitu. Jadi kadang saya tuh kalau mereka bercerita tentang masalah keluarganya itu, saya juga ikut mikir gitu. Oh iya gitu. Makanya pernyataan yang tadi yang kalau cowok ke ibu, cewek ke ayah gitu. Ya misalkan si A nih cowok ke ibu, tapi ibunya meninggal terus ke siapa? Nah, terus contoh kedua si B nih cewek kan ke ayah, tapi kalau ayahnya meninggal mau ke siapa? Jadi ya udah tetap dua-duanya gitu. Ataupun diantara keduanya ini hilang satu, tetap harus ke orang tua. Itu masih orang tua kita. Dan setua apapun kita itu masih terlihat anak kecil di mata orang tua. Itu. Tapi ada yang nih kayak gini nih ya, misal saya nih kan, saya ini ingin sesuatu gitu kan. Kalau mama tuh, kalau pengalaman pribadi saya ya, beli ini misal, ya kamu harusnya tuh ditabung deh uangnya gitu, jangan dibuat yang kamu tuh masa depannya panjang. Benar memang kan, tapi kan saya pingin gitu loh. Nanti kayak saya ngomong ke ayah itu, ya gak apa-apa kalau kamu punya uang beli aja. Kalau ada uang. Tapi kalau ke mama jangan deh. Disuruh nabung dulu. Disuruh nabung dulu kayak gitu. Pernah nggak Kak Iqbal kayak gitu? Kalau saya sendiri itu Joyce lebih ke kebalikannya gitu. Oh gitu. Iya, kalau itu ayah saya yang seperti itu gitu. Jadi apapun yang kamu mau itu kamu usaha sendiri nabung gitu.
Tapi kalau mama kadang ya mungkin dulu ketika saya masih belum punya pekerjaan yang ya seenak sekarang lah gitu ya. Itu kalau gak ada apa-apa, mungkin orang tua tuh ngerasa, ibu saya tuh ngerasa, oh anakku ini gak ada duit ya, gak punya uang ya gitu. Akhirnya dia ngasih ke saya tuh, ini uang gitu buat jajan. Tapi jangan bilang sama ayah ya gitu. Iya. Itu ibu saya gitu. Tapi kalau ayah saya nggak, selama saya nggak ada usaha dia nggak bakal ngasih. Jadi kalau misalkan beliau udah ngelihat saya itu ada usaha tapi hasilnya masih kurang atau nggak ada, itu baru dia ngasih kayak gitu. Soalnya ada pengalaman saya sendiri itu sedikit cerita juga nih ya gantian. Boleh. Saya juga pengen dengar dari si Joyce ini. Jadi saya itu mempunyai cita-cita itu menjadi Polri kan, Iqbal. Jadi tanpa pengetahuan mama itu saya daftar. Maksud saya itu beri surprise gitu. Ini loh, terus lah diterima di Polri misal kayak gitu. Tapi lambat laun saya mendaftar itu banyak kejadian-kejadian yang bikin saya itu mungkin sedikit sadar ya mungkin. Karena apa? Tiap kali saya melangkah itu rasanya ada aja yang bikin buat gagal gitu loh. Karena ya mungkin karena satu tidak restu. Ya, emang penting banget sih restoran kan, tuh gitu. penting banget. Soalnya kalau sama ayah itu saya didukung banget kayak Iqbal. Jadi ya aku ini daftar di pelayaran, daftar di penerbangan Sidoarjo gitu. Terima ya, sampai ditelepon gimana ya? Ayo udah nggak apa-apa, ayo. Selagi kamu keinginanmu di situ, ayah ngedukung. Tapi kalau mama nggak, kamu kalau nanti di pesawat jatuh terus mati, nah, kayak gitu kan sudah mikirnya negatif dulu ya kan. Iya. Terus nah ini mah di pelayaran mah gitu. Nanti kamu kalau tenggelam kamu nggak ketemu gimana gitu. Di Polri pun seperti itu. Jadi saya daftar 2 kali itu, yang pas waktu kemarin itu juga didampingi mama sih yang pas kedua kalinya. Tapi mungkin mama tuh masih berat karena mama itu kalau setahu saya melihat mama itu tidak ingin jauh dari sana. Jadi kamu nggak boleh keluar Jember, kamu harus ada di dekatnya mama. Karena kakak saya itu sudah menikah. Ya, dan dia ikut suami gitu loh. Oh, cewek. Jadi saya 2 bersaudara gitu. Jadi ya saya disuruh di rumah. Saya kalau kerja di Jemberan atau kuliah pun di Jemberan gitu, mama tuh seneng banget gitu. Ada pengalaman. Kalau dari saya sendiri sih hampir sama ya seperti Joyce ya. Gitu. Dulu saya juga pernah nih tes di tambang. Kebetulan itu kerjaannya di Kalimantan. Itu saya sudah melewati beberapa tes dan saya keterima untuk ini dipanggil interview. Itu udah keterima, udah fix ya. Cuman waktu itu niat hati itu pengen bikin kejutan buat mama gitu kan, buat orang tua gitu kan. Setelah saya ngasih kabar itu ternyata reaksinya beda gitu, di luar dari perkiraan saya sebelumnya gitu. Saya berpikir orang tua saya seneng gitu karena anaknya diterima kerja gitu kan. Tapi ditambang lagi kan ya, kalau nggak semua orang tahu dan ya gaji juga menggiurkan ya. Itu cerita dari teman saya seperti itu. Ya. Jadi waktu itu ketika saya ngomong, ibu saya sempat diem gitu. Kayak muka-muka gimana ya, nggak tega gitu sih, kalau saya lihat tuh kayak muka-muka nggak tega gitu. Terus kayak bilang gini, udah usah jauh-jauh gitu, mending cari di Jember aja gitu kan. Ya kalau dilihat sih mama emang anak tunggal gitu, gak punya saudara gitu. Jadi mau nggak mau saya di situ kan kakek saya yang kayak sudah meninggal gitu. Jadi mau nggak mau saya selain jadi anak itu sebagai bapak buat ibu saya sendiri. Itu janji saya untuk ibu saya. Karena dulu sempat nih kerja di Bali juga, jadi security. Itu nggak lama, pas COVID kayaknya waktu itu. Cuman sebelum itu saya udah mengundurkan diri dulu karena nggak kuat di situ kerja ya. Saya tipe-tipe kalau kerja itu nyaman, kalau nggak nyaman meskipun gaji gede nggak saya ambil. Karena saya kerja itu untuk diri saya sendiri, bukan untuk itu. Ya. Nah, jadi meskipun sebesar apapun, kalau misalkan lingkungan itu toksik, saya nggak mau. Akhirnya saya telepon sama mama, saya nangis waktu itu, saya malu.
ini masih belum nyampe 2 bulan kerja kok udah berhenti gitu. Itu di pikiran saya waktu itu. Cuman saya berani bilang sama mama gitu, mah kerjanya di sini gini gitu, gak kuat mah gitu aku. Kalau dipaksa nanti aku takutnya malah nggak betah, nggak nyaman gitu. Tapi tetap di situ ibu, kayak mama saya tuh menguatkan saya gitu, kayak ayo nak kamu bisa gitu, tunjukkan kamu tuh bisa gitu, nggak apa-apa dah gitu, dinikmatin aja meskipun nggak enak gitu kan. Tapi saya tetap bilang mah udah nggak kuat mah gitu. Akhirnya udah saya balik ke Jawa kayak gitu. Terus yang kedua, saya juga pernah ditawarin, ini kan kakak saya, om saya itu tentara juga. Kebetulan waktu itu beliau bertugas di Gorontalo. Telepon sama saya, Dek ini ada apa ya, rekrutmen biasanya, gitu, anggota TNI lah gitu di Gorontalo gitu. Kalau mau nanti langsung telepon om aja ya gitu. Soalnya waktu itu om saya tugas di sana itu sekitar ya 2 tahunan lebih lah gitu. Nah saya bilang sama mama gitu, mah Anda ditawarin sama om gitu, disuruh ikut rekrutmen jadi tentara gitu kan. Di mana gitu? Di Gorontalo gitu. Ya tetap reaksinya seperti yang saya cerita waktu itu. Jadi ya udahlah, mau nggak mau gitu kan, saya harus ngikutin apa kata ibu saya. Lagi gini teman-teman, kita itu menemani orang tua kita, ibu atau ayah kita tuh di usia senjanya, lagi masih ada ya dan sehat gitu. Takutnya nih ya, mungkin Joyce juga berpikiran kalau misalkan Joyce kerja di luar pulau, terus orang tua sakit gitu, apakah Joyce bisa langsung datang? Kan nggak bisa toh. Nah itu mungkin itu yang ada orang tua kayak seperti itu ya mungkin ya. Takutnya ketika anak-anaknya itu berada di luar, terus beliaunya sakit, kayak mama atau ayah sakit. Nah mereka tidak punya siapa ini yang siapa yang merawat gitu kan? Siapa mau merawat saya gitu loh, merawat ayah gitu, siapa mau merawat mama gitu. Mungkin jadi pemikirnya seperti itu. Jadi lebih baik ya dekat dengan orang tua. Di dekat orang tua aja. Oke. Intinya juga demi kebaikan kita juga sebenarnya kan, kayak gitu kan. Jadi buat teman-teman di rumah, jadi jangan menganggap bahwa orang tua itu mengekang kita ya. Enggak, orang tua di situ ada maksud tertentu kan. Jadi di balik semuanya itu pasti ada nanti pasti banget itu, saya soalnya pengalamin ya Kak Iqbal ya. Jadi oh iya tahu aku tujuannya ayah sama mama itu biar baiklah ya. Pada intinya tuh baiklah, tidak mau jauh dari saya karena ada hal yang pengen mama dan ayah itu nanti kecewa. Karena kita tujuannya satu, harus membahagiakan orang tua. Dan di sisi lain ya, kita beranggapan mereka tuh ngelarang kita atau enggak kita karena kedekatan kita sama orang tua itu kurang ya. Jadi kadang kita nggak dibolehin ini, kita nggak tanya gitu karena kita sungkan tuh. Pas dibilang lancang gitu, padahal bukan lancang kan, karena kita pengen tahu apa sih yang bikin mereka tuh larang untuk kita kesana gitu. Kalau kita dilarang, pas kita diem, ya udah itu aja gitu. Dan muncullah pikiran yang tadi negatif tadi itu, kalau orang tua tuh jahat ya, padahal cita-citaku main kesini tapi kok dilarang kayak gitu. Pernah nggak Kak Iqbal jauh dari orang tua? Kalau itu sih nggak, gimana ya jelasinnya ya. Pernah dulu sekali ya, sekali. Dan di waktu itu banyak isu-isu ini nggak sih dengar kalau misalkan ada anak yang lagi tengkar atau crash sama orang tuanya itu mereka kabur gitu ya. Terus ada cerita lucu ya, sempat saya tuh berpikir mau ngelakuin hal itu, cuman di pikiran saya tuh nanti saya makan di mana ya gitu, nanti saya mau tidur di mana ya gitu, dan mereka kok bisa ya gitu keluar rumah gitu, padahal waktu itu masih usia SMP kalau nggak salah itu ya. Itu saya pengen banget kabur dari rumah gitu karena udah capek banget sama orang tua saya gitu, sama gak ada ngerti sama saya gitu kan, kayak yo agak-agak alay sih gitu karena masih pemikirannya kan juga masih labil kan, kok ayah gini ya, kok mama gini ya gitu, apa nggak sayang sama aku gitu kan ya. Aku pengen kabur tapi nanti makan di mana ya gitu, terus nanti mau tidur di mana ya gitu. Itu yang bikin saya tertahan untuk tidak jauh dari rumah gitu. Tapi untuk teman-teman jangan sekali-kali melakukan seperti itu. Jika kalian ada masalah sama keluarga itu dibicarakan baik-baik gitu. Sebenarnya keluarga kalian tuh meskipun kelihatannya, ini teman-teman saya ya, kalau misalkan ke rumah gitu, terus ketemu bapak saya itu kadang bilang,
bapakmu kok nakutin ya gitu. Emang Iya tampangnya kan. face-nya dia iya, seperti itu face-nya emang. gitu. Emang kurang santai emang. Iya. Tapi kalau diajak bicara dia enakan. Ternyata Beliau enakan, enakan guyonan orangnya gitu. Memang kalau lagi diem tuh emang face-nya gitu kayak mengkerut Iya, gitu kan. kayak yang orang ini kayak marah nih. Nah itu makanya dibicarakanlah dengan baik-baik sama orang tua gitu. Apa sih permasalahan kalian? Mungkin orang tua tuh bisa ngasih solusi gitu kan. Pentingnya komunikasi. Pentingnya komunikasi Dalam sama keluarga. orang tua. Ada beberapa pertanyaan dari Gen Rangers yang ada di rumah nih, Oh. Iqbal. Ya, boleh. Boleh ya nanti ya. Boleh. Itu ada dari Hamida.ts. Halo Hamida. Halo. Ini udah aku bacain ya. Pentingnya parenting. Pentingnya Apa sih? parenting. Parenting sendiri itu adalah apa ya? Pola asuh orang tua kepada anak yang dari baru lahir sampai usia dewasa. Dan saya tuh ketika ada seminar parenting itu gimana ya? Suka banget gitu. Karena juga bekal buat saya untuk kedepannya. Karena sekarang gini, teman-teman saya tuh banyak menikah lalu bercerai itu karena mereka tidak tahu tentang parenting itu apa sih gitu. Makna dari parenting itu apa sih gitu. Jadi kita jangan cuman suka sama orang, nikah, udah gitu. Tapi nggak ada bekal buat parenting gitu. Padahal kita kan juga punya anak toh gitu nanti. Masa kalian mau nikah nggak punya anak? Kan nggak mungkin kan gitu. Karena menikah tuh adalah apa ya? Proses untuk melestarikan kehidupan lah ya gitu. Jadi pentingnya parenting tuh ya itu gitu. Jadi ada nih cerita ya. Tetangga saya kebetulan ya itu punya anak. Nah ketika anak itu nangis itu masih usia di bawah 1 tahun lah ya gitu. Ketika dia nangis apa yang mereka kasih hiburan? HP. Nah, jadi ketika si bayi ini nangis si orang tua tuh ngasih HP ini ke anaknya gitu. Nah itu ada efek negatifnya ya. Kalau misalkan kita terus-terusan seperti itu dampaknya nanti ketika dia udah dewasa. Nah terbukti di usia 2 tahunan ketika lebaran nih kan kita biasanya kayak ke rumah orang kayak silaturahim gitu ya. Dia pernah cerita gitu, pernah ya anakku tuh ke rumahnya tetangga gitu. Nah di situ kebetulan nggak ada sinyal, nggak ada wifi gitu kan. Terus anakku tuh nangis gitu. Nah dikasih HP kan YouTube-nya nggak bisa, itu tambah nangis. Nah itu sebuah kesalahan ya orang tua untuk ke anaknya gitu. Bukan dia nangis malah kita yang nenangin tapi lewat ini gitu. Akhirnya apa? Ketergantungan. Dampaknya bahaya dan ke belakangnya ya tetap kalau ada apa-apa larinya ke gadget gitu, ke HP ini bukan ke orang tua. Seperti itu. Makanya ayo teman-teman gitu sebelum kita nikah ya kita siapkan lah yang namanya ilmu tentang parenting itu penting banget. Meskipun kalian ikut seminar capek nggak tahu nggak apa-apa. Itu bekalnya ke depan. Mungkin sekarang nggak kerasa lah gitu ya. Mungkin bisa diterapin ketika nanti berkeluarga itu bisa kalian terapin gitu. Terus ada yang anaknya lagi nangis, ibunya sibuk main TikTok, ya yang bapaknya main game gitu kan. Terjadi. Nah itu bentuk apa ya? Kurang peduli anak-anaknya. Padahal kalau anak lagi nangis lagi apa itu butuhnya orang tua. Tuh. Berarti jangan salahkan anak kalau ketika nanti tidak. Nah ketika nanti chemistry-nya kurang dapet ya atau rasa apa ya tenggang rasanya kurang itu jangan salahkan anak ya. Itu orang tua. Didikannya juga. Didikan orang tua. Saya waktu itu didikan saya tuh tegas banget ya. Saya ini cerita ya. Pernah diikat dan ditaruh di luar rumah. Oh iya? Sama ayah saya. Ayah saya. Ya karena apa ya? Orang tua mendidik anak tuh kan dengan cara yang berbeda gitu. Jangan terlalu dimanja dan jangan terlalu keras. Gitu. 50-50 lah kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian nih dimarahi orang tua, aku dijubit, saya pernah diikat di luar rumah. Iya. Kan di situ di parenting juga diajarkan gimana cara mengasuh anak, bagaimana cara menenangkan anak ketika dia lagi nangis, terus bagaimana cara mendidik anak gitu kan, cara mengajarkan anak karena ini kata guru ngaji saya bahwa ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak sebelum sekolah ya. Kan anak masa baru lahir langsung disekolahin kan enggak toh. Nah itu
ibu dulu. Nah, jadi ibu itu adalah madrasah pertama buat anaknya. Makanya yang mengajarkan. nah, yang mengajarkan tentang dari dia jalan, dia makan, dia ngomong itu ibu gitu. Makanya ini untuk calon-calon ibu di rumah atau yang sudah menjadi ibu ya. Nah, saya minta tolong ya, kalau misalkan ada kayak seminar-seminar parenting atau ilmu-ilmu parenting, kalian pelajarin lagi. Gitu. Jadi penting banget ya itu parenting tuh seperti itu, karena takutnya anak tuh malah nggak suka sama kita, kayak nggak deket sama kita gitu. Juga ada dampak lain, bisa matanya bisa minus juga kalau lihat sering main gadget. Nah iya, sekarang itu banyak kayak anak-anak masih SD tuh pakai kacamata gitu, kan, padahal masa depannya masih jauh loh gitu. Dan cita-citanya mungkin kan atau menjadi TNI atau Polri. Nah itu udah nggak masuk udah nah, kayak gitu. Jadi siapa tadi? Mbak siapa ya tadi? Hamidah. Iya benar, Hamidah. Oh iya, Hamidah. Ingatan saya masih tua masih. Ya, jadi tapi itu ya. Jiwa muda. Untuk Mbak Hamidah seperti itu ya. Nanti ya mungkin Mbak Hamidah udah nikah atau belum, tetap pelajarin apa yang namanya parenting. Parenting itu penting. Betul. Gitu. Ada lagi pertanyaan dari Nabil Mumtaz. Dan Nabil itu sepertinya namanya nggak asing buat saya tuh. Nggak asing ya? Nggak asing. Ya Mas Nabil, kalau ini benar-benar Mas Nabil ya dengerin ya. Tanya apa? Ya, ini pertanyaannya, gimana cara kita bisa akrab dengan orang tua kita, Kak? Tipsnya berarti ya, Kak? Oh, tips untuk akrab dengan orang tua. Berarti Mas Nabil ini sama orang tua nggak akrab ya? Oke. Setiap anak itu punya cara masing-masingnya. Kalau saya sendiri itu waktu itu sempat bingung juga ini Mas Nabil ya. Gimana sih cara mendekatin ayah saya yang egonya tinggi seperti itu, yang keras seperti itu? Gimana sih cara mendekati mama saya yang cerewet gitu kan? Nah waktu itu entah ini dari dalam pikiran saya muncul nih gitu. Coba di malam hari ketika mereka lagi nonton TV gitu kan, itu TV-nya dimatiin, bilang matiin bentar ya gitu. Nah udah waktu itu saya matiin, akhirnya ngobrol lah berdua gitu. Aku nih sekarang lagi gini ya, aku nih sekarang lagi gini gitu. Mungkin gimana menurut ayah sama mama gitu. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, mungkin orang tua kita tuh punya kesukaan gitu. Kalau mama saya mungkin suka roti bakar gitu kan, kayak bisa nih kalian pulang dari kampus atau dari mana mungkin beli roti bakar gitu ya, sebagai inilah sogokan lah, mungkin awalan gitu. Ini ada roti bakar gitu. Ayah saya biasanya suka jus wortel gitu. Ya saya belikan jus wortel ya, ini ada jus wortel gitu. Nah setelah gitu kan kita lagi santai nih sambil minum. Nah di situ barulah kita mulai pendekatan gitu. Sebenarnya orang tua tuh mau denger suara dari kita tuh denger gitu. Cuman mereka tuh nunggu gitu. Karena orang tua kan bukan dukun ya, kayak tiba-tiba kamu ada masalah ya, mencuri ya gitu kan, enggak kan gitu. Jadi mereka tuh nunggu gitu. Kadang dari kita misalkan duduk nih di rumah sendirian merenung gitu. Orang tua tuh tahu. Cuman orang tua tuh pengen kita yang nyamperin gitu. Pengen tahu sejauh mana sih usia anak kita, sejauh mana sih gitu kedewasaan anak kita gitu. Sebenarnya mereka mau tanya, cuman kan ya masa kita yang mau nunggu bola gitu kan, sekali-kali kita yang jemput bola gitu. Betul. Jadi itu yang kedua. Yang pertama tadi ketika mereka kumpul ya kayak taruhlah kayak gadget atau TV itu dimatiin. Terus yang kedua mungkin belikan kesukaan mereka tuh apa kayak gitu. Itu tips dari saya itu seperti itu. Jadi komunikasi sih itu paling penting sih. Komunikasi itu paling penting ya Mas Nabil ya. Jangan di rumah dari pulang kampus sampai rumah main HP, jangan. Dari kampus nih ya, terus sampai rumah kumpul lah sama keluarga gitu. Atau tanya masak apa hari ini gitu. Kalau misalkan belum masak, belikan pengen apa gitu. Mau titip apa gitu. Mau titip apa itu beli makan di sana lalapan atau apa gitu. Terus makan bareng. Kayak gitu. Ada satu pertanyaan lagi nih Kak Iqbal. Dari, susah banget namanya ini ya. Dari ZLLPTR. Apa ini? Ya gimana cara bacanya? Enggak paham juga. Menurut kakak gimana nih soal orang tua yang selalu membanding-bandingkan anaknya? Misalkan nih Kak Iqbal, saya jadi orang tuanya Kak Iqbal. Harusnya kamu itu harusnya kayak ini loh, tetangga sebelah ini anaknya itu pinter.
ranking 1, masa nggak bisa jadi kayak dia gitu loh, berusaha lah kan. Tanggapan. Kalau menurut saya sih setiap anak itu memiliki potensi masing-masing ya. Kita nggak bisa memaksakan bahwa Benar. Anak kita harus bisa setara dengan anak tetangga gitu. Karena saya sendiri itu ya seperti itu kejadiannya. Jadi dari dulu tuh saya nggak pernah mengikuti apa yang saya mau. Jadi dari dulu saya tuh mengikuti apa yang orang tua mau. Dan dampaknya sekarang gitu. Dulu contoh kecil lah, masuk SMK. Saya tuh potensinya tuh di multimedia. Nah, sedangkan ayah saya tuh menyuruh kalau kamu harus masuk di otomotif gitu. Percuma masuk STM itu sekolah teknik mesin ya. Percuma masuk STM kalau misalkan kamu nggak ngambil otomotif gitu kan, mending di SMK lain. Sedangkan saya pengen banget nih masuk STM gitu. Ya mau nggak mau saya harus ikut keinginan orang tua gitu. Dan di situ saya mengalami banyak yang namanya kendala. Yang pertama, saya di situ nol putul di situ tuh. Saya nggak tahu tentang mesin itu apa, oli itu apa. Bahkan dulu saya megang apa ya namanya ya, kunci itu yang ada olinya tuh saya megang gini. Sempat saya dipukul pakai penggaris nih sama guru saya itu. Ketika saya ngambil kunci itu saya megang gini dari belakang tas gitu ya. Kamu tuh megang apa gitu kan? Kayak aduh. Padahal saya tuh paling nggak suka bawa oli gitu ya. Kayak gimana gitu. Makanya sudah tahu kan anaknya tuh di sini potensinya gitu. Ya udah, ayo orang tua tuh support anaknya gitu. Dan jangan sampai membandingkan dengan anak tetangga gitu. Mungkin dari makan dah gitu. Mungkin kalau kita balik nih ya gitu. Anak tetangga makannya pizza setiap hari gitu, burger setiap hari gitu. Kita makan apa? Makan pindang, cakalang gitu kan. Nah, kalau misalnya dibalik ya gitu. Makanya kan kita nggak ini ya buat orang tua ya. Ini suara hati dari anak ya. Saya ini masih statusnya anak ya untuk orang tua saya. Berdasarkan dengan pengalaman saya, jangan memaksakan apa yang di luar dari kemampuan anak gitu. Mungkin anak tetangga prestasinya di usia 10 tahun ya. Kita mungkin 10 tahun masih belum banyak menguasai apapun lah ya, masih kurang pinter ya. Tapi bisa kalau kita gali itu di usia 20 tahun tuh bisa kita melebihi anak tetangga gitu. Itu balik lagi tergantung dari support orang tua gitu. Jadi support system gitu. Makanya hal yang dibandingkan tuh nggak baik ya untuk anak gitu. Kalau bisa disupport lah apa yang anak itu inginkan. Ayo orang tua bantu support apa cita-cita anaknya. Seperti itu. Kayak lagu Pharrell berarti. Nah, iya lagunya Pharrell tuh yang gini. Wong kong ini kok dibanding ke. Saing ke yo mesti kalah. Nah, itu lagu itu emang bener gitu. Mungkin ada ini tersendiri dari Pharrell ya. Nah, iya dia meskipun usia dini ya, tapi pemikirannya ada iya emang enggak baik gitu. Kan ibu-ibu pasti tahu lagu-lagu itu kan, lagu Pharrell kan. Apalagi sempat viral tuh kemarin. Bener lah emang lagu Pharrell. Dan rezeki kita itu beda-beda. Beda-beda. Gitu. Mungkin orang tuanya ingin jadi dokter, ternyata Pharrell jadi penyanyi kan. Nah, kayak gitu kan. Kayak gitu. Kayak mungkin orang tuanya pengen anaknya jadi PNS, ngelihat anak tetangga PNS nih gitu. Semua. Ya siapa tahu anaknya bisa jadi pengusaha kan lebih tinggi kan gajinya gitu, kerjanya lebih enak. Tuh. Oh begitu ya berarti Kak Iqbal. Iya betul. Ada lagi nih Kak Iqbal, ada yang sharing kayaknya sedikit curhat juga sih. Oh ya, boleh. Di sini di genre itu kita bisa curhat bareng gitu, kita bisa selesaikan bareng-bareng gitu kan. Ya. Boleh silakan. Ini dari Inayah RG. PNGS. Itu gelar apa nama panjang ya? Buat Mbak Inayah ini ya. Oh, pakai bahasa Jepang ternyata. Ya, kebetulan saya wibu tapi tolong ya ini konsepnya. Jadi it's about mom's magic sensor. Jadi beliau itu selalu bisa menemuin barang yang hilang. Mama, dulunya kan mama. Oh, kan mama. Iya. Mama menemukan barang yang hilang. Biasanya kan kita kayak gitu ya Kak. Kalau saya tuh kontak sepeda motor di mana? Cari dulu deh itu di biasanya di situ. Di atas meja gitu kan. Dicari enggak ada gitu. Dicari enggak ada. Ternyata mama yang nyari ada gitu. Berarti sesuatu yang sangat hebat gitu kan. Jadi juga able to find harapan anaknya yang mulai hilang, dan selain magic sensor itu beliau juga able to make everything alright. So
She feel it, she know it, and them she makes alright love. Jadi mungkin seperti itu. Ini curahan hati. Si curahan hati apa ya maksudnya? Emang dari hatinya. Suara hati seorang anak ya. Iya iya benar. Memang kalau di Indonesia kan suara hati seorang istri Iya, kan, ini iya. seorang anak. Jadi seperti itu. Ya mungkin ya memang kalau bicara tentang mama itu memang speechless banget mama. Dari yang kita tidak tahu terus mencari tahu, terus kita minta bangunin jam 6 dibilang sudah jam 9 Ah, gitu. iya. Mama minta tolong bangunin jam 9 jam 6 gitu kan. Soalnya ada rapat gitu. Padahal belum jam 6 udah dibangunin. Dek bangun sudah jam 9 gitu. Langsung berdiri Iya, gitu kita kan. kan yang namanya udah enak tidur tuh denger Kan. udah lewat waktu kaget pasti kan. Kaget gitu kan. Wah, sangat istimewa. Terus ada yang sedikit melenceng dari tema kita nih. Enggak, itu yang si Inah itu tadi. Gimana? Dia bilang kan bahwa Iya, itu tadi mama itu berkaitan dengan yang tadi tuh mama itu superhero ya, hero. gitu. Dia mungkin tidak punya fisik yang kuat gitu, tapi Fisik. kayak insting, kayak kekuatan ya telepati lah itu Ya. paling besar lah kayak gitu. Di luar nalar. Nah, itu masuk ya, itu masuk dari bagian yang tadi itu. Emang bener sih. Itu juga beberapa kali seperti itu Joyce gitu. Ketika mencari barang yang itu sebenarnya ada di situ, tapi entah kenapa kalau kita yang nyari nggak ada gitu kan. Iya sama, saya sering terjadi. Tapi ketika seperti itu. ibu yang nyari itu ada gitu. Nah, itu sebuah kehebatan itu ilmu itu. Ilmu, Ya, ya. mungkin kalau ayah nggak ada nggak bisa Nggak kayak gitu. bisa. Kalau ayah Pasti nggak minta bisa gitu. ayah tuh tetap sama sih. Tetap kalau sama tanya, tanya, "Mana dia? ini Mana di mana?" sih? gitu. Nih, gitu. Nah, gitu. Terus di situ Inayah bilang bahwa ibu tuh bisa membuat segala sesuatu tuh bisa menjadi lebih baik gitu. Walaupun keadaan kita ataupun keluarga itu benar-benar hancur kacau ya gitu. Itu kekuatan dari mama itu seperti itu gitu. Support systemnya seperti itu. Karena kalau misalkan kita di dalam keluarga itu ada kendala apa atau ada permasalahan keluarga gitu. Tapi ibu tuh nggak bisa mencairkan suasana gitu. Apa yang bisa? Ayah kan seperti itu biasanya kan. Iya. Biar sudah gitu. Kayak abai gitu karena ayah tuh mengedepankan logikanya gitu, pikirannya. Sedangkan kalau ibu kan perasaannya gitu. Ibu tuh bakal mikir kalau misalkan dibiarkan gini harmonis enggak ya lama-lama gitu. Kayak gitu. Emang ibu tuh menjadikan segala sesuatu itu yang buruk itu bisa terlihat baik dan baik-baik saja dan bagus gitu. Buat mama-mama, ibu-ibu di seluruh Indonesia. Dan juga I love ya semoga calon istri kita seperti itu juga. Ya, amin. Iya benar. Ya kan kita membahas Iya. tentang rencana ke depan kan Iya, seperti betul. itu. Jadi bukan cuman ibu kita, ya kita juga berharap istri kita seperti itu biar anak-anak kita tuh menjadi anak yang terdidik dan anak yang berkualitas. Soleh dan soleha. Ya, itu. Ada beberapa pertanyaan yang sedikit melenceng nih. Ya boleh. Apa ya? Jadi pertanyaannya itu Kak, dari siapa nih? Alvin Maulidina. Kak, gimana caranya biar bisa gabung sama genre Jember? Jadi si Kak Alvin nih tanya gimana sih cara bisa gabung di genre Jember ya. Saya kan belum tahu genre itu apa ya. Saya di sini gak bakal menjelaskan panjang lebar karena Ya, karena sudah di sebelumnya ada. ya. Berarti Sebelumnya harus juga ada. melihat di part yang pertama. Harus melihat dulu part yang pertama gitu kan. Ya hitung-hitung kita menambah viewers lah ya gitu. Dan jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa di subscribe juga. Share. Juga. Jadi gimana sih cara kita gabung di genre itu? Dulu saya bergabung di genre itu berawal dari Pick Air ya. Bukan berawal dari Tata, bukan gitu ya. Iya, bukan. Berawal dari Pick Air gitu. Akhirnya di Pick Air itu kita ada yang namanya ini apresiasi duta genre. Di situ kita diseleksi untuk masuk ke genre itu sendiri. Jadi kalau misalkan Kak Alvin di rumah ada Pick Air, ya bolehlah join gitu. Nanti kalau misalkan nggak ada Pick Air, nanti kita bakal bentuk Pick Air di daerah Kak Alvin kayak gitu kan kita bisa tau ya? Boleh. Nah kita bisa banget. Jadi Kita langsung terjun. nah kita sendiri yang terjun langsung ke sana gitu. Jadi ikut Pick Air dulu gitu. Di situ dijelaskan tentang masalah keremajaan, terus masalah-masalah apa aja sih yang dihadapi oleh remaja sekarang gitu. Dan masih banyak lagi. Dan masih banyak lagi, luas ya, genre itu luas banget Ya, ya. betul. Genre itu adalah generasi berencana.
berkaitan dengan yang kita bahas dari awal Dari sampai awal akhir sampai akhir. gitu. Dan ada ilmu tersendiri buat saya yang sebelumnya saya itu orang awam banget ya karena saya tuh hidup di desa dan minimnya pengetahuan yang seperti ini. Jadi saya bersyukur banget ketika saya masuk di genre ini. Banyak ilmu yang saya dapat gitu dan pastinya saya bakal terapin ke keluarga saya sendiri dan anak-anak saya nanti ke depannya. Dan juga kita patut mengingatkan kepada teman-teman kita juga gitu ya. Terus ada satu pertanyaan terakhir nih dari Kak Hamida lagi. Hamida. Kapan Duta Genre 2023 Min? Maksudnya mungkin pemilihannya. Pemilihannya. Ya. Kalau pemilihan itu walau alam. Tetap pantau terus IG. Tetap pantau terus dan kalian jangan cuma terpaku oleh duta genrenya ya, tapi kalian harus lebih bisa mengolah dan mengasah gitu tentang genre itu apa gitu. Kalian bukan percuma sih kayak sia-sia sih kalian ikut duta genre tapi kalian nggak tahu apa itu duta genre gitu kan. Nanti ketika ditanya apa sih duta genre gitu kayak gitu. Jangan kayak yang 9 tahun itu ya. Yang ngangong-ngangong itu jangan ya gitu. Jadi kalian harus belajar dulu tentang permasalahan pada remaja gitu, tentang materi kegenrean gitu. Ya insya Allah kalau kalian sudah mateng, udah tajam ya, berat pisau tuh udah diasah tajam gitu ya. Kalian bakal kepilih kok jadi duta genre gitu. Dan doakan saja semoga di tahun 2023 ini kita bisa mengadakan lagi yang namanya pemilihan duta genre. Mas Joy sendiri duta genre tahun berapa nih? Oh ya, saya sendiri duta genre tahun 2022 kayak. Oh, tahun kemarin. Iya. Oh. Ini Iqbal sendiri? Oh, kalau saya sudah sepuh ya. Tapi ada yang lebih sepuh lagi kayaknya penonton di rumah ini ada. Kalau saya sendiri tuh duta genre tahun 2021. Setahun sama. Tahun, tapi setahun mengabdi itu bukan kita berhenti untuk tidak lagi menyebarkan ilmu gitu. Karena slogan kita tuh adalah setahun mengabdi selamanya menginspirasi gitu. Meskipun kita udah nggak pakai selempang, nggak pakai atribut duta, tetap seperti saya gitu. Kalau misalkan saya ini kan pekerjaannya fotografer freelance gitu ya. Ketika ada teman atau klien saya yang menikah gitu, saya tetap kasih edukasi di situ. Misalkan di situ yang menikahnya di bawah umur nih, saya kasih tahu kalau misalkan di bawah umur tuh bahaya, nggak boleh gini-gini segala macam itu ada di genre. Terus misalkan dia udah menikah di usia ideal, tapi harus direncanakan punya anak berapa, terus jarak kelahiran itu berapa tahun sih paling bagus, nah kayak gitu. Jadi lengkap banget nih teman-teman kalau misalkan mau gabung di genre, ayo silakan gitu. Kita bisa sharing, ada Instagram kan, ada Instagram. Ada Instagram, kalian bisa follow apa Instagram genre ini? Insan Genre kayaknya kan. Insan Genre Jember. Nah, di situ banyak banget informasi yang bisa teman-teman dapetin di situ. Bisa juga belajar materi-materi juga banyak di situ. Materi juga banyak tentang genre di situ. Jadi jangan kalian jemput bola kata dia. Ya, betul, jangan kalian nunggu bola. Jemput bola dulu. Itu di situ udah lengkap banget kayak edukasinya, informasinya tentang apa aja sih yang harus kita ini sebelum jadi duta genre kan tadi ya. Betul. Itu juga ada di situ. Tapi sebenarnya juga Kak Iqbal, sebenarnya tidak harus menjadi duta genre. Enggak harus jadi duta genre. Tidak harus menjadi seorang duta genre untuk menyebarluaskan ilmu kita yang sudah dapat gitu. Karena kita orang-orang biasa kayak teman-teman sekalian kalau yang di rumah tuh kalau pengen tahu apa itu genre, belajar nanti ketika searching terus diterapkan ke teman-temannya atau ke siapa, itu juga bagian dari getuk tular teman-teman sekalian. Jadi menurut saya itu jangan harus menunggu. Ya, jangan cuma menunggu. Dan ini genre ini mungkin tidak terlalu terkenal bagi teman-teman remaja ya, tapi kalau teman-teman tahu tuh isinya penting semua ya, mengenai kehidupan kita sehari-hari dan kehidupan berkeluarga untuk kedepannya gitu ya. Saya juga dulu gitu, apa sih genre itu? Saya tuh mikirnya bukan genre tapi genre ya, lebih ke aliran musik gitu. Ya, saya emang juga suka musik. Saya nggak pernah pilih-pilih musik, semua genre musik tuh saya suka. Ternyata bukan genre itu gitu kan. Dan dulu kok banyak banget ya materinya. Awalnya saya juga ngerasa jenuh gitu, tapi lama-lama kayak kakak-kakaknya itu cara menyampaikannya bagus gitu, kayak ceria banget. Jadi tertarik gitu akhirnya. Oh ya udah gitu, nyaman banget di sini. Juga kita bisa mengedukasi orang tua kita gitu, bukan kita mau ngajarin orang tua tapi kita ngasih tahu kalau misalkan ternyata di keluarga tuh kayak gini, ternyata keluarga tuh gini gitu. Mungkin orang tua kita kan juga nggak tahu, awam kan, lebih awam dari kita gitu. Makanya kita di sini belajar gitu, gimana
cara berkeluarga yang baik seperti itu, Joy. Jadi mengingatkan itu tidak ada batas usia. Tidak ada batas usianya. Walaupun itu sudah usia lanjut. Nah, Tapi kalau salah wajib kita yang membenarkan. nah wajib kita yang bukan kita sosok pinter ya, Iya, enggak ya. sosok pinter. Kita juga kurang ilmu dan kita masih belajar Sama-sama juga, belajar sama ini. belajar di sini gitu. Tapi Gitu. tetap itu sama itu kebaikan, siapapun orangnya tetap kalian harus sebarkan itu karena kita menyebarkan virus-virus genre gitu. Iya, iya. Bukan virus-virus cinta, bukan ya, tapi virus-virus genre Iya, seperti itu. Itu sedikit banyaknya tentang apa sih mama ya. Itu menurut saya gitu ya. Mungkin teman-teman juga ada referensi lain gitu. Itu nanti bisa komen di bawah gitu. Apa sih menurut kalian tuh mama tuh apa gitu? Ayah tuh gimana gitu? Nggak apa. Kalian bisa langsung komen kan di bawah ya. Komen tuh. Itu juga menjadi referensi buat kita gitu. Atau menambahkan mungkin menambahkan ya, boleh gitu. mau. Harusnya Kak Iqbal tuh salah gitu. Nah, ya nggak apa-apa. Mama itu seperti ini, ayah itu seperti gitu. Itu nggak apa-apa juga komen. Nggak apa-apa itu. Kita terbuka ya. Terbuka. Buat Sama-sama siapapun. belajar pokoknya Sama-sama kita di belajar. sini. Asalkan kita tuh gini, kita tuh nyaman ketika melihat kalian tuh seneng gitu. Iya, benar. Kalau kita lagi ngobrol gini, lagi bahas ilmu atau bahas tentang apa ya, perencanaan kehidupan gitu. Kalian seneng, kita lebih nyaman gitu. Iya. Oh iya, berarti masuk ya gitu. Karena ya kan nggak banyak kan nih materi ini kan nggak ada orang yang tahu kan sebenarnya. Nggak Kan? ada yang Mungkin tahu. teman-teman nih taunya kayak Gusning gitu kan, kayak duta-duta cilik apa gitu. Mungkin kayak genre ini masih belum terkenal gitu. Makanya kita di sini tuh tetap harus menyebarkan virus-virus genre gitu, teman-teman ya. Ada salamnya ya? Oh iya benar ada salam. Ada salamnya. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Itu salam buat Ya. buat genre. Jadi kalau kalian di jalan gitu, misalkan kita sama PR nih, terus ada yang nyapa salam genre, itu langsung disapa ya teman-teman. Jangan salam genre, apa sih so asik lu gitu. Jangan. Karena Jangan, itu ya. sebagai apa ya? Sakral, itu salam sakral bagi. Iya benar. Salam Karena sakral. bebannya yang 3 ini banyak banget. Nah, gitu. ini poinnya di sini Iya, gitu. benar. Nanti ya mungkin Kak Hamida bisa sharing-sharing sama kita ya. Boleh. Boleh itu kita terbuka 24 jam ya gitu. 24 Kecuali tidur jam. ya. Kita nggak bisa balas gitu. Atau di Big Air-nya. Di Big Air-nya juga bisa. mungkin. Atau nanti Kak Hamida juga gini, Kak kita mau bentuk Big Air nih gimana caranya gitu. Langsung bilang aja sama kita gitu. Nanti kita bakal bantu kok Di untuk desa Big Air. mana kita. Di desa mana? DM gitu. lah DM. Iya, Atau DM. komen di bawah. Komen. Di bawah ini. Gak terasa ya Kak Iqbal, udah waktunya sudah berapa lama ya kita ya? Masih 10 menit ya 10 kayaknya. menit Kalau ya. dirasa ya. Nggak kerasa soalnya, Kalau dirasa karena 10 saking menit asiknya banget gitu ya. Gak tau kalau operatornya mungkin udah ngantuk ya. Jadi sudah mantuk-mantuk dari Udah tadi ya. mantuk ya gitu. Jadi kita yang ngobrol kalau saking asiknya Asik gitu ya, kan. karena kita emang membahas menarik ya. menarik banget ini tentang ibu. Kalau kita bahas tentang ibu. secara lebih banyak lagi Detail itu lama lebih sih. lama gitu. sih kayaknya sampai besok sih kayaknya. Besok sih. Iya bener ya besok. Mungkin itu saja Kak Iqbal, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Karena Kak Iqbal nih jam tayangnya sangat tinggi. Ya. Teman. Saya meskipun bukan PNS tapi kerjanya di mana-mana. Iya benar. Sok sibuk lah ya. Itu sok sibuk aja gitu. Gimik Iya, doang iya, gitu. iya. Terima kasih banyak Kak Iqbal Ya, atas sama-sama. kesempatannya. Terima Siap. kasih sampai Ya. semoga ketemu lagi nanti Ya, di lain semoga waktu. nanti saya bisa diundang lagi lah ya. Betul, iya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan tebarkan kebaikan selalu. Ya. Intinya kita tidak boleh patah semangat Betul. dan kita tidak boleh menyerah dan wajib saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Karena kan itu sebagian dari kebaikan kita untuk kedepannya lebih baik. Ya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.